Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan selamat pagi teman-teman sahabat semua. Selamat pagi para guru besar, dokter yang hadir di pertemuan ini. Izinkan saya untuk menampilkan materinya. Baik, teman-teman. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan alat pantau kinerja klinik. Sebenarnya ada dua, alat pantau kinerja klinik dan alat pantau kinerja rujukan APKK dan APKR. Ini agak kita loncati dulu mengenai tujuan pendampingan rumah sakit. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bagaimana rencananya, apa itu pendampingan rumah sakit. Terus kemudian di mana sebenarnya alat pantau kinerja klinik itu bekerja dan apa bedanya dengan SIMAT-NEO. Jadi kalau dari suatu standar pelayanan itu, untuk mencapai mutu peningkatan kualitas yang baik, itu ada standar. Standar pelayanan berbasis bukti. Nah, disinilah alat pantau kinerja klinik itu digunakan. Kemudian kalau untuk peningkatan kualitas ini ada audit kematian dan audit near miss. Nah, apa hasilnya itu nanti dipantau menggunakan SIMAT-NEO sebelum dan sesudah. Tetapi kalau saya menggambarkan SIMAT-NEO itu gunanya kalau kita sedang belajar kedokteran itu seperti halnya anatomi. Pelajaran anatomi itulah SIMAT-NEO. Apakah kita bisa melakukan menulis kalau kita tidak punya tangan? Nah, SIMAT-NEO itu untuk melihat anatominya dari suatu pelayanan rumah sakit itu, apakah punya tangan atau tidak. Kalau tidak punya tangan, ya terang aja dia tidak bisa untuk melakukan menulis. Sementara kalau APKK itu, mohon maaf, melamun saja. Mohon maaf, tolong dikendalikan, yang bocor. WA-WA-an. Terima kasih. Sementara kalau APKK itu seperti kalau pelajaran fisiologi. Sudah ada tangannya. Tangannya ada, tetapi apakah dia bisa menulis atau tidak, berfungsi atau tidak, nah disitulah gunanya APKK. Apa saja sih isinya APKK? APKK untuk maternal dan neonatal ada 4 isinya. Komponen maternal, komponen neonatal, komponen tata kelola klinik rumah sakit, dan yang paling utama adalah pencegahan infeksi di rumah sakit. Apakah APKK dan APKR itu nanti ada hubungannya dengan akreditasi? Mirip, tetapi berbeda karena sentuhannya berbeda. Tetapi kalau teman-teman sudah melakukan APKK dan APKR ini dengan baik, kemungkinan besar pada saat mengisi nilai-nilai yang dari dalam penilaian akreditasi, apalagi di dalam prognas, akan sudah dengan lancar sudah terisi. Komponen maternal apa saja? Komponen maternal ada respon awal emergensi, ada 6. Pengenalan potensi perdarahan postpartum, kemudian preeklamsia berat, sepsis, persalinan macet, dan masalah pemberian steroid pada kasus prematuritas. Kalau neonatal ada 13. Ya, dan nanti akan disebutkan oleh pembicara berikutnya, ada 13 komponen kalau neonatal. Kemudian kalau untuk tata kelola klinik hanya 2, yaitu evaluasi kinerja klinik dan umpan balik pelanggan. Dan untuk pencegahan infeksi hanya 1, yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi. Bagaimana struktur instrumennya? Struktur instrumennya disusun berdasarkan diagnosis, kinerja kunci dalam menurunkan AKI dan AKN, memasukkan tema cross cutting, dan memuat kriteria verifikasi. Ada ya, tidak, dan not available. Kalau not available ini berarti dia tidak bisa dilakukan proses penilaian. Kalau tidak bisa dilakukan penilaian, maka komponen tersebut tidak menjadi pembagi dari beberapa variabel yang ada di situ. Misalnya di situ ada 5 variabel penilaian, tapi 2 hal not available, maka nanti yang dinilai adalah cuman pembaginya adalah 3. Tujuannya untuk mengukur tingkat kinerja, membantu identifikasi kesenjangan kinerja, dan membangun secara objektif tingkat kinerja yang diinginkan.
Jadi nanti misalnya ada 5 hal itu, kekurangannya di mana? Oh, kekurangannya di 3, langsung tertuju kepada hal yang poin ini. Sehingga perbaikannya dengan memperbaiki poin yang 3 ini, maka kelima hal ini bisa dilaksanakan. Cara mengisinya bagaimana? Ada beberapa jenis pertanyaan nanti. Pada prinsipnya lakukan pemantauan terhadap kinerja bersama dengan antara penilai sama tim yang pelaksana di rumah sakit. Tadi ada 3 jenis penilaian, ya, tidak, dan not available. Setiap poin penilaiannya diberikan penjelasan dan diskusikan poin yang belum tercapai. Kemudian terakhir hitung persentase pencapaian. Nah, nanti misalnya ada standar 7, total yang tercapai 3. Jadi nilainya bagaimana? Nilainya adalah standar yang tercapai dibagi 7 kali 100%, jadi 42,8%. Nah, targetnya bagaimana? Targetnya adalah lebih dari 80% pencapaian. Jadi ini adalah suatu praktek saat ini, kemudian praktek yang terbaik bagaimana, nanti dilakukan analisis, assessment, RTL, implementasi dengan suatu siklus BDSA. Dan tujuannya adalah untuk mengembangkan aksi. Jadi solusinya sederhana dan sangat jelas dalam kendali tim atau fasilitas kesehatan tersebut dengan caranya memobilisasi sumber dana lokal yang ada dalam kendali yang di luar fasilitas nanti bisa bekerja sama dengan institusi lain, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Tetapi yang penting di dalam APKK, APKR adalah mengendalikan apa yang ada di kemampuan di fasilitas tersebut. Ini adalah contohnya respon pertanyaan 1. Dia menilai di 3 tempat. Unit emergensi, unit trauma bersalin, unit postpartum. Penilaiannya. Cara penilaiannya misalnya ini respon tim awal emergensi. Ini jawabannya harus ya, ya, ya. Nah, di sini dilihat adalah tim respon awal emergensinya. Di sini ada kriteria verifikasinya, dikasih penjelasan apa yang harus dilihat dari suatu penilaian ini. Kalau jawabannya ya, 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 maka nilainya adalah 1. Ya, 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 maka nanti dia akan mendapat nilai 1 untuk poin ini. Ini contoh kalau untuk respon emergensi. Kalau ini, yang diminta adalah peralatan perlengkapan untuk emergency obstetrik dalam kondisi siap pakai. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan memeriksa troli emergensi. Troli emergensi di mana saja? Di unit emergensi, ruang bersalin, dan ruang postpartum. Hanya 3 tempat ini aja. Kalau di sini jawabannya ya, 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 maka dia akan mendapatkan nilai 1. Pertanyaan jenis berikutnya adalah seperti ini. Ada beberapa jenis pertanyaan, variabel yang dijawabnya harus seluruhnya ya. Kalau satu saja ini tidak, maka jawabannya untuk unit tersebut adalah tidak. Jadi kalau ini ya, artinya ini seluruhnya iya. Nah nanti jadi perbaikannya di mana? Nanti langsung ke pointer yang disebutkan tadi. Contoh lain ini menyangkut tentang drill emergency. Dia ditanyakan unit ruangan yang menjadwalkan melakukan demo simulasi. Jadi pertanyaannya, apakah dia melakukan drill emergency di tempat tersebut? Kalau dia melakukan, jawabannya ya. Nah, drill emergency tentang apa? Ada shock, ada perdarahan, eklamsi, kemudian 3 hal yang utama, kemudian dibuktikan dengan daftar hadir. Kalau jawabannya ya, 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 maka itu adalah nilainya 1 untuk komponen tersebut. Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah melihat status. Jadi di sini adalah kalau ada pertanyaan seperti ini, artinya dia mengecek status. Jadi dia retrospektif melihat apakah nih catatan rekam medik untuk mendokumentasikan pengenalan potensi perdarahan postpartum. Ya, apa ya, dia membuka. Jadi kita lihat kasus, ada 5 kasus. Ada 5 kasus tentang HPP, kita buka bersama-sama, kemudian ditanyakan, kasus 1, apakah ada catatan ANC tentang di FKTP tentang adanya anemia.
Kalau iya dijawab iya, dicontreng satu satu satu. Nah, nanti di sini tidak harus semua iya, ya, tidak harus semua iya. Tetapi kalau dijawab iya, iya semua, nah baru nanti ini yang tidak tersebut itu adalah feedback untuk ke FKTP-nya. Oke. Demikian juga pertanyaan ini. Ini untuk kasus HPP, rujukan, dan yang in-house. Apakah melakukan pencatatan tentang hemoragi postpartum? Oke, baik. Mungkin saya tidak terlalu lama di sini. Kita langsung akan melakukan contoh pada aplikasi yang dibagikan. Saya stop share, mohon izin share yang satunya lagi, aplikasinya. Bentar ya. Bentar. Excel matrix. Nah, ini kebetulan kita dibantu oleh USAID dalam momentum untuk membuat aplikasi yang siap pakai. Silakan nanti teman-teman bisa mendownload dari tautan yang ada. Aplikasi sebenarnya bukan aplikasi ya, ini sebenarnya adalah Excel biasa yang diberi hyperlink. Apakah sudah tampil? Belum, Dok. Belum. Oke. Apakah sudah tampil? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oke, terima kasih. Kita mulai dari awal. Ini saya kasih contoh, misalnya. Di sini ada yang sebelah kiri ini adalah untuk dalam bentuk tabulasi, yang di sini dalam bentuk grafik. Contohnya adalah saya memasukkan data DKI Jakarta di Jakarta Timur, RSUD Pasar Rebo. Oke, teman-teman nanti silakan mengisi ini. Nah, di sini ada 6, 5, maaf. Maternal, neonatal, kemudian ini untuk tata kelola klinik, ini pencegahan infeksi, dan 1 APKR untuk rujukan. Baik, kita memberi contoh yang maternal dahulu. Nah, di maternal ada 6 komponen. Sebaliknya, sementara kalau di neonatal ada 13 komponen. Kalau kita di tata kelola klinik ada 3 komponen. Kalau untuk infeksi ada 5 komponen. Kalau rujukan ada 6 komponen. 7 komponen, maaf. Oke. Kita sekarang masuk ke maternal dulu. Kita mencoba ke respon emergency. Nah, di dalam respon emergency ada beberapa hal ini, ada 7 hal yang dinilai. Nah, kita perhatikan dulu, di sini ada 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini adalah pendampingan pertama, pendampingan kedua, pendampingan ketiga. Jadi satu spreadsheet ini bisa digunakan untuk 1 tahun. Proses pendampingan rumah sakit ini akan dilaksanakan 3 kali. Jadi setiap 4 bulan akan dilakukan pendampingan ulang. Nah, pendampingan rumah sakit ini diawali dengan proses penilaian mandiri, assessment, seperti tadi sudah disebutkan sebelumnya. Nah, assessment itu adalah mengisi 2 hal, yaitu mengisi SIMAD-NEO dan mengisi APKK-APKR ini. APKK-APKR ini diisi setiap 3 bulan. Kalau bisa diisi setiap bulan, alangkah lebih baik. Karena apa? Karena untuk teman-teman melakukan pemantauan mandiri. Oh, begini prosesnya, apa kekurangan saya akan segera diperbaiki. Nah, untuk menjawabnya adalah 0 dan 1. Ini saya kasih contoh kalau belum dilakukan penilaian. Maaf. Kalau belum dilakukan penilaian, maka warnanya adalah kuning.
Lihat seperti ini. Jadi ini belum dilakukan penilaian, belum dilakukan penilaian. Berikutnya, ini saya kasih contoh lagi. Ada paham agama. Oke, ini sekarang cara saya perbesar. Ini ditanyakan tim respon awal emergency penata laksanaan ini dalam kondisi apakah ada tim respon awal emergency terdiri dari 3 orang merupakan satu kesatuan yaitu bidan, perawat, dan dokter umum. Jadi apakah ada jadwal tugas tim respon emergency? Nanti di sini dijawabnya misalnya jawabannya ya, jawabnya satu di ruangan bersalin tidak ada, di ruang postpartum ada. Nah, jawabannya adalah demikian. Kita perhatikan sini, satu jawaban yang tidak, maka menyebabkan standarnya 0, tidak tercapai. Jadi, seluruh jawabannya harus jawaban iya, baru standar itu tercapai. Nah, kemudian, kalau misalnya cuma satu yang dijawab tidak, itu kan nggak adil dong, saya nilainya 0, padahal sebenarnya hanya kurang 1. Ini kurang 2, sama, kita perhatikan nilainya tetap 0. Tapi pencapaiannya, prosesnya 50%. Jadi kalau ini sudah tercapai, menjadi 75%. Kalau ini sudah tercapai, 100%. Nah, ini poinnya adalah menjadi poin 1. Jadi teman-teman bisa melakukan proses, oh nilainya 0, tapi sebenarnya sudah 75%. Itu pertanyaan jenis pertama. Nah, pertanyaan jenis kedua, silakan. Oke, pertanyaan jenis kedua, ini harus diisi seluruhnya. Ini contohnya di troli emergency. Nah, di troli emergency kita perhatikan di sini. Nah, ini dijawab untuk unit emergency. Lihat ini nilainya 1 semua. Sedangkan untuk kamar operasi hanya 1 masalah kondom kateter yang ada, yang lainnya belum dievaluasi. Di ruang bersalin demikian juga, hanya beberapa, sedangkan di postpartum ada demikian. Bagaimana hasilnya? Perhatikan ini. Di sini, 1 saja nilai positif akan menghasilkan nilai positif di sini. Oke, ingat, 1 saja sudah positif, itu memberikan nilai 1 di sini. Jadi ini, pada saat kita mengecek ke troli emergency, dikasih nilai 1. Jadi ada 3 hal yang positif, itu tetap sama saja hasilnya, yaitu positif, nilai 1 di kamar operasi. Oke, itu jenis pertanyaan kedua. Jenis pertanyaan ketiga adalah, kalau ini sama seperti yang tadi, 1, 1, 1, 1. Dengan gampang diisi, tetapi pencapaiannya lihat, ini masih 0. Jadi ini baru nilainya 1, kalau ketiga-tiganya ini diisi positif. Dan ini ya semua. Perhatikan hasilnya. Iya semua, baru dia mendapat nilai 1. 1 saja ini jawabannya tidak diisi, maka nilainya adalah 0. Oke, walaupun pencapaiannya 0,92, tetapi tetap nilainya adalah 0. Ini jenis pertanyaan yang ketiga. Ini sama, jenis pertanyaan yang ketiga. Kalau yang di hitam, artinya untuk di tempat itu tidak perlu dilakukan. Pertanyaan ini tidak untuk dijawab di tempat tersebut. Nanti ada di tempat lain yang ini harus dijawab. Sekarang tidak. Oke, ini sama. Ini kalau salah satu saja sudah iya. Maaf, ini harus dipenuhi semuanya untuk bisa mengatakan iya. Lihat ini, harus 1 semua untuk menyatakan iya. Oke, ini untuk
respon emergensi. Nah, hal ini sama. Nanti bagaimana cara membacanya? Cara membacanya pada saat kita melakukan pengkajian analisis, bagaimana? Pertama kali yang dilihat adalah yang kuning-kuning dulu. Yang kuning-kuning dulu. Kenapa ini tidak dilakukan proses penilaian? Jadi pada saat kita membaca, oh ini ada sesuatu ini. Kenapa kok tidak dilakukan penilaian di sini? Nah itu nomor satu. Berikutnya adalah mencari yang merah-merah. Nah, contohnya seperti ini. Kenapa ini merah ini terjadi? Kenapa kok kondisi ini kok tidak dipenuhi? Misalnya ini. Oh, sebenarnya hanya masalah adanya catatan di rumah sakit tentang penyelenggaraan audit clinical pathway. Berarti solusinya adalah lakukan audit terhadap clinical pathway. Sehingga nanti di P2-nya itu nilainya menjadi 1. Pada saat P1 nilainya masih 0 misalnya, nanti di P2 diharapkan menjadi 1. Jadi secara grafik nanti akan diperoleh, secara grafik akan diperoleh yang tadinya merah menjadi hijau dan berikutnya. Baik, itu untuk tata kelola klinik. Berikutnya adalah kita akan menginjak ke manajemen. Di evaluasi kinerja klinik sama. Di situ pertanyaannya seperti pertanyaan tipe 1. Begitu 1 diisi langsung bisa menjawab, dan ini harus diisi semuanya untuk mendapatkan nilai 1. Baik, nanti itu berikutnya untuk peningkatan mutu dan seterusnya prosesnya dipermudah untuk mencari apa kekurangan kita. Berikutnya saya akan langsung loncat ke pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi sebagai contoh kita ngambil ke ruang operasi, di situ akan ditanyakan apakah tampak bersih atau tidak. Jadi kita pada saat peninjauan di rumah sakit itu kita melakukan pemeriksaan apakah kesannya bersih atau tidak. Maaf, bentar. Nah, kalau dijawab iya bersih, 1, 1, 1, 1, 1. Dijawab seluruhnya 1, maka nilainya 1. Oke. Demikian tentang pencegahan infeksi. Berikutnya adalah tentang rujukan. Sama. Nanti di sini akan contohnya misalnya penerimaan gawat darurat. Apakah ada SPO-nya? Jawabnya tinggal ya atau tidak. Kalau tidak ada, maka nilainya tetap 0. Kalau ada semuanya, baru nilainya 1. Oke. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan sepintas mengenai apa itu APKK, APKR. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan.